Hai John. Halo John. Baru aja aku pulang dari les SFI, les bahasa Swedia di SFI. Dan aku mau ceritain sedikit pengalaman aku selama 1 bulan belajar bahasa Swedia. Check it out! Hej, jag heter Kristin. Jag gillar laga-mat. Jag bor i Bromma. Du bor i Bromma? Jag har bott i Sverige i 1,5 månader. 1,5 månad? 1,5 1,5 månad. Oh, 1,5 månader. Okej. 1,5 månad. 1,5. Okej. Okej. Tack så mycket. Tack. Jättebra allihopa. Aku udah les bahasa selama kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan, ya 3 minggu gitu. Aku ingat pengalaman pertamaku les bahasa itu menyeramkan menurutku. Kenapa? Karena aku nggak ngerti sama sekali bahasanya. Tiba-tiba pengantarnya adalah berbahasa Swedia. Dan aku shock berat karena gurunya tidak membantu sama sekali dengan translation bahasa Inggris. Nggak ditranslatein ke bahasa Inggris. Mungkin memang dilarang ya pakai bahasa Inggris, cuman kan aku masih baru, aku nggak tahu apa-apa. Tapi dia udah langsung mencecar aku. Aku ditembakin dengan bahasa Swedia secara bertubi-tubi dan kepalaku langsung kayak mau pecah gitu karena aku tuh ngelihatnya tuh. Det här är sådana nyhetsbrev som kommer, de tar ut från rubriker på tidningarna. Men vilken lärare har, för du är 2 BC va? Vilken lärare har du normalt? Vilken är din lärare? Plongo. Setelah selesai kelas hari itu, aku baru tahu bahwa 4 orang yang ada di kelas itu bareng aku, mereka udah ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada juga yang 3 minggu. Pulang-pulang tuh kayak merasa sedih gitu. Malah aku mau pecah. Aku kayaknya gak kuat, tapi kok gratis. Aku gak boleh menyerah, Next, aku tetap datang walaupun kepalaku selalu kayak cenut-cenut karena gak ngerti apa-apa, berusaha mengerti tapi tidak mengerti karena mereka tuh bahasa Swedia semuanya. Perintah bahasa Swedia. Jadi kadang-kadang dia nanyain, terus aku cuma jawabnya kayak gitu terus berhari-hari sampai hari terakhir minggu pertamaku waktu itu membacakan paragraf cerita dan kita suruh mendengarkan berkali-kali dia baca. Terakhir dia bilang kita suruh nulis. Badalah, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aku suruh nulis apa yang dia bilang gitu. Gimana cara nulisnya aku nggak ngerti. Orang dia ngomong apa aja aku nggak ngerti, gimana cara nulisnya ya kan. Aku nggak bisa nulis sama sekali apa yang dia bilang. Habis itu tiba-tiba kita disuruh satu kelompok. Jadi ternyata kita dibikinin grup dimana bertiga kita harus menyatukan puzzle dari kata-kata yang sudah kita tulis masing-masing, disempurnakan ceritanya yang sudah dibacakan sama gurunya tadi. Aku duduk dong bertiga sama orang mana tuh gak tahu. Mereka bahasa Inggrisnya juga gak terlalu lancar. Aku bahasa Swedia gak bisa. Terus kita kayak komunikasinya tuh kayak bingung. Aku udah bilang aku gak bisa, aku gak ngerti apa-apa. Tapi kayaknya mereka juga gak ngerti aku ngomong apa gitu. Jangan-jangan mereka kira aku gak peduli gitu loh sama tugas yang ditugasin sama gurunya. Terus kayak ignore. Jadi aku cuma diem aja, mereka nulis. Terus mungkin gurunya akhirnya ngeliat kan betapa stresnya mukaku. Akhirnya dia nanyain, kamu kelas intro? Ya, saya baru belajar 1 minggu di sini. Kenapa kamu nggak di kelas yang intro sama dengan yang lain? Ya, karena aku langsung dikirimkan ke kelas ini sama orang yang pertama kali aku temui. Ya udah, nanti aku bantuin katanya si gurunya ini. Di akhir kelas dia bilang sama aku kalau ada kelas intro yang baru aja dimulai di
jam pagi, kamu mau nggak gabung ke situ? Mau banget. Aku bilang nggak apa-apa deh bangun pagi, tapi yang penting aku nggak harus ada di kelas yang semuanya udah ada yang udah 2 tahun mau ujian, terus ada yang 6 bulan, ada yang udah setahun. Ya kan gila ya, orang aku belum ngerti apa-apa tiba-tiba dijadiin satu kelas sama yang udah bisa ngomong, yang udah bisa nulis gitu. Minggu berikutnya aku masuk ke kelas yang isinya ada 5 orang, semua masih baru, mereka kayak baru belajar 2 hari, jadi agak-agak seimbang lah sama aku. Terus gurunya juga lebih helpful karena gurunya juga bantu dengan bahasa Inggris. Mungkin memang harus membiasakan kita untuk berbahasa Swedia atau mendengarkan bahasa Swedia, tapi paling tidak gurunya itu berusaha menjelaskan dengan body language, atau kadang-kadang setelah dia berusaha menjelaskan panjang lebar dengan bahasa Swedia, kadang dia akhirnya kasih clue kita dengan bahasa Inggris gitu. Jadi oke, kalaupun dia bertanya sama kita, dia akan membantu kita dengan clue bahasa Inggris. I have lived in Sweden for... And then how long? Okej, hur lång tid? Okej? Jag gillar att träffa kompisar, meet friends, okej? Jag bor i Blåsut och jag har bott i Sverige hela mitt liv. All my life I've lived in Sweden, okej? Jadi minggu pertama aku pindah ke kelas intro yang semuanya intro itu lebih baik karena dimulai dengan alfabet, dimulai dengan hal-hal perkenalan, dimulai dari hal-hal yang ringan lah. Jadi aku baru tahu bahwa di kelas SFI itu hanya diizinkan menggunakan bahasa Swedia. Jadi waktu aku mendaftarkan SFI pertama kali ternyata sudah disebutkan bahwa tidak ada pengantar bahasa Inggris dalam kursus ini. Jadi dari pengalaman belajar bahasa Swedia, bahasa yang tidak pernah aku dengarkan seumur hidupku, even dari film ataupun dari lagu, itu aku nggak pernah dengar sama sekali. Itu berat banget, bisa bikin stres. Kalau misalnya mentalnya nggak kuat, itu bisa langsung nyerah. Memang perbedaan itu sebenarnya bikin stres. Aku juga satu kelas sama orang India, orang Iran, ada orang Bosnia juga, dan ada orang Rusia, lalu ada orang Somalia. Dan di situ bahasa Inggris mereka ada yang lancar, ada yang nggak lancar. Di luar kelas SFI itu juga stres karena satu sama yang lainnya itu kalau komunikasi itu suka nggak nyambung, tapi itu setengah-setengah lucu sih. Jadi kadang-kadang kita nanya apa, jawabannya beda. Piye to iki? Terus akhirnya kadang-kadang nyerah gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol di luar atau mau nanyain sesuatu yang ada di kelas, aku ngomong opo, iki ngomong opo. Tips buat kamu kalau misalnya kamu nggak ngerti sama bahasa yang disampaikan orang lain, itu mendingan yain aja daripada mumet biasa lele. Hey, halo. Hi, halo. My name is Christine. What's your name? Ngatini. Okay. Ngatini. Ngatini. So, where are you come from? Me come from home. Yeah, me come from home. No. I mean, Yeah. where is your home country? Oh, my home. I don't know name of the street. Yeah, I don't know street name. Okay. Okay. So, what brings you to Sweden? Oh, me, Tuman. Yeah, I moved to here is Mantu. Tuman, Mantu. Tuman Mantu. No. I mean, why you move to Sweden? Why you move to Sweden? I don't know. What are you talking? I don't know. Okay, next question. So,
how did you get here today? Oh, I know that question. Me with my husband here. Me with my husband. My husband, my lovely husband. My love husband. What's wrong? What's wrong? Don't be sad, don't be stressed. Ya udah deh, gue pulang dulu ya. Dan dari 1 bulan aku belajar bahasa ini, yang paling bikin stres itu adalah pengucapan alfabet. Itu A, I, E, E, U, O, I, Tungan flyttar sig upp och ner. Det är den som rör sig. Och sen har vi Hari ini aku ketemu sama guru yang pertama kali aku temui di hari pertama les SFI. Itu kayak, aku trauma. Dan dia masih ngomong der, tapi agak better sekarang karena aku udah ngerti dia ngomong apa ya. Tapi murid-murid yang lain ngerasa stres juga, walaupun mereka udah 3 minggu. Teman sebelah aku dia bilang, aku nggak suka, aku pusing, aku nggak ngerti kayak gitu. Dia ngomong terlalu cepat. Ya aku hari pertama loh kemarin, hari pertama, dan dia udah dar-der-dor sama aku tanpa berhenti. So intinya, tips buat kamu yang belajar bahasa itu jangan menyerah. So sekarang ini aku kalau misalnya di kelas udah nggak lagi yang kayak gitu, nggak ada lagi kayak gitu. Udah yang oke, sedikit-sedikit sih, walaupun agak tetap aja bodoh mukanya, sedikit. Oke, makasih. Itu dulu pengalaman aku di kursus bahasa Swedia. Semoga bermanfaat. Dan buat kamu-kamu yang sedang belajar bahasa, tetap semangat. Para pendatang yang baru belajar bahasa Swedia juga tetap semangat. Walaupun stres, walaupun menguras tenaga, tapi kita harus tetap datang, kita harus tetap masuk. Oke? Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di subscribe, tunyul-tunyul subscribe-nya, tunyul-tunyul juga itu apa namanya, like-nya, ditunyul juga komennya ya, biar olahraga gitu loh jempolnya, jangan dianggurin, nanti biar berotot jempolnya. Oke? Terima kasih, bye bye. Mwah. This is the expression when you don't know what your friends talking about. So I am with my friend walking to the park. Okay. So I drinking coffee. And then the coffee is hot. Wow. And hot, and I like wow. I'm sick. Wow. Yeah, I'm sick. I don't know why. You're so funny. Thank you. You're so funny. You too. So sad. Okay, thank you. Okay? Bye. Okay. 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 Yes. Okay. Thank you. Okay. Yes. Yeah. Sakit.
meh ngomong opo. Aku ki ora mudeng, ngerti lah. Aku ora mudeng. Sak karepmu. Ya wis aku meh